agak panjang. Panjang baca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pesanan daripada guru dia lah. Dia suruh kita semua qada solat 5 waktu buat selepas solat Jumaat akhir Ramadan, sehingga sebelum masuk waktu asar. Seolah-olah qada solat itu selama 400 tahun. Nyaman banget nak masuk surga cara macam tu. Itu penipuan. Dalilnya mengenai solat kafarah, qada solat 5 waktu. Adalah kebiasaan dilakukan oleh beberapa sahabat, di antaranya adalah Ali bin Abi Talib, dan terdapat sanad yang mutasir dan sikah kepada Ali bin Abi Talib bahawa beliau melakukannya di Kufah. Yang memperhatikan kembali hal ini adalah Al-Imam Al-Hanid Al-Musti Abu Bakar bin Salim rahimahullah, iaitu dilakukan pada setelah solat Jumaat pada hari Jumaat terakhir di bulan Ramadan. Tujuannya adalah barangkali ada dalam hari ini kita solat tertinggal yang belum diqada, atau apa hal-hal yang terbuat batal di solat kita sebelum ni. Sayyidina Abu Bakar berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, solat tersebut adalah kafarah mengganti pada solat 400 tahun, dan menurut Sayyidina Ali Umur pun tak sampai 400 tahun. Cemana nak mengganti sembahyang untuk 400 tahun yang lalu? Umurnya setakat dalam 90. Nabi kita bersabda, a'maru ummati baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu antara 60 ke 70 tahun. Nabi kita tak kata umur umatku sampai kepada 400 tahun. Jadi dari situ sudah ketahuan hadis itu direkayasa. Senang saja saya katakan itu hadis daripada baginda. Memang kalau dikatakan itu riwayat daripada saya, jelas dikatakan maudhu. Tapi pada waktu kita nisbahkan kepada baginda, menurut Sayyidina Abu Bakar, menurut Sayyidina Ali, menurut Imam Zainal Abidin, itu akan besar pengaruh dan juga akan besar nilainya dan mudah diserap dan diterima oleh masyarakat. Itu upaya daripada al-mubtadi'in, al-wadda'in, orang-orang yang merekayasa hadis untuk memperangkap kita, di mana pada zaman Khawarij dan juga pada masa-masa sebelumnya rasa dendam orang-orang Majusi yang sebagian mereka atau sebagian besar sudah masuk Islam itu masih tersemat di dalam hati, di mana dengan kemunculan agama Islam itulah yang menyebabkan padamnya hati mereka. Rasa dendam dan benci itu masih ada di dalam hati mereka. Maka bagaimana untuk merubah atau juga untuk memerintahkan agar dengan umat Islam kembali kufur? Itu jelas mustahil, tidak akan mungkin berlaku. Sebab iman itu sudah tersemat di dalam hati. Maka mereka buat riwayat-riwayat palsu yang seperti itu untuk memperangkat kita. Yang penting aku ada Sam dan juga ada andil untuk menghancurkan Islam. Apakah itu melalui riwayat palsu yang semacam tadi? Sebab kenapa? Sebab dengan sembahyang yang kita kerjakan itu sebagai suatu kewajiban kita kepada Allah. Nabi kita hanya memberikan jawaban yang sederhana tapi lebih daripada cukup dan memadai. Badainullahi ahaqqu ayyuqdha. Hutang Anda dengan Allah lebih patut untuk Anda bayar. Nabi kita kata bayar, bukan ditebus dengan kafarat sembahyang yang semacam tadi. Kalau seandainya semacam itu, iya, nggak ada orang sembahyang. Apa susah-susah sembahyang? Dan nanti sebelum meninggal buat sembahyang di hari Jumat terakhir pada bulan Ramadan yang mampu untuk mengqadhakan sembahyang 400 tahun yang lalu. Itu kalau seandainya hadis itu ada sebelum diperbuangkan di dalam Facebook, dalam pembicaraan kita sekarang, itu sudah diasuh oleh ulama-ulama kita dahulu. Ulama-ulama kita dahulu tidak pernah ada fatwa daripada mereka yang mengatakan bahwasanya sembahyang gugur dengan istighfar, dengan tobat saja, kecuali pendapat segelintir. Itu pun muntasibin kepada ulama Hanabilah yang diambil asuh secara pasti atau lebih kuatnya oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan juga dengan Salafin dan Wahabiyin di tempat kita sekarang ini. Sementara ikut pendapat jumhur daripada mazhab yang 4 mengatakan sembahyang tidak akan terpenuhi dan juga tidak akan tertunaikan atau tidak akan terlaksana qadhaan yang ditinggalkan kecuali dengan cara diqadha, bukan dengan istighfar. Istighfar minta ampun itu atas ketaksiran, kenapa sampai kamu tidak sembahyang. Istighfar untuk yang itu, tapi untuk kewajibannya tetap wajib diqadha. Senang banget setelah bawa lari Rasulullah para orang, duit orang banyak berjuta-juta, terus datang anak tobat, saya anak tobat, anak minta maaf. Enggak, minta maaf tapi uang kena kembali, bayar.
Hutang pun kena dibayar, hutang dengan malu kena dikatakan kita dengan Allah tidak kita bayar. Itu bahasa kiasannya. Hadis itu maudhu. Riwayat itu tidak betul, sama dengan salat raghaib, sembahyang pada malam nisfu Sya'ban dan sembahyang pada Jumat yang terakhir daripada bulan Rajab. Yang lain bebas saja.